Alasan kelelahan saat bekerja justru menyeret Rudy Mas'ud ke tengah sorotan publik setelah rencana pengadaan kursi pijat Rp125 juta mencuat. Ia menjelaskan, kebutuhan itu muncul karena mobilitas tinggi dan kebiasaan menyetir sendiri dalam perjalanan dinas jarak jauh yang menguras tenaga. Fasilitas tersebut disebut sebagai penunjang kebugaran setelah aktivitas padat. Namun penjelasan ini langsung dikaitkan dengan rangkaian polemik anggaran sebelumnya yang sudah lebih dulu menuai kritik luas dari masyarakat. Kontroversi semakin membesar karena publik menilai kebijakan itu tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang sedang didorong pemerintah pusat. Nilai fantastis untuk 1 unit kursi pijat dianggap berlebihan, apalagi di tengah kebutuhan masyarakat yang dinilai lebih mendesak. Sorotan juga menguat karena sebelumnya sudah ada isu anggaran rumah dinas dan mobil dinas bernilai tinggi. Tekanan publik kini mengarah pada transparansi dan urgensi penggunaan anggaran agar tidak dianggap mengutamakan kenyamanan pejabat dibanding kepentingan umum. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Tuh, lihat mukanya tuh kayak muka duit banget tuh ya, kayak sumpah. Pak Prabowo maksudnya gimana sih? Indonesia tuh mau dibawa kemana gitu? Lihat jalan-jalan di Kaltim, gila rusak banget sampai warganya patungan buat benerin jalan gitu, tapi buat pendopo 25 miliar. Buat rumah dinas 20 miliar. Gua nganggur ini udah berapa bulan, 4 bulan anjing. Cari kerja susah. Pejabatnya kayak gitu, ngambur-ngambur duit terus. Top lah. Izin sitit ya Pak, masa iya Pak beli kursi pijit aja sampai 125 juta? Bapak tidak mau pakai kursi pijit yang ala kadarnya. Harus tetap ya menjaga marwahnya Kalimantan Timur ini Pak. 2 minggu yang lalu Pak, saya jalan-jalan ke Bontang. Saya mampir ke City Mall, ketemulah sama mas-mas sales kursi pijit. Harganya Pak cuma 39 juta, sudah bagus sekali Pak. Saya coba itu kursi pijatnya 30 menit, badan saya kembali bugar Pak. Padahal saya nyetir berapa ratus kilometer itu, badan saya fit kembali Pak. Masa iya harus 125 juta Pak? Itu pemborosan namanya Pak, pemborosan. Nanti saya pilih ya kursi pijatnya yang 39 juta itu sangat bagus. Bagus sekali Pak. Rumah dinas Gubernur Kaltim 25 miliar. Itu kebanyakan gak adalah? Tiap ngeluarin anggaran selalu MM-an Gam. Tapi daripada kita ngejudge, nuduh, suuzon, fitnah, mending kita mencoba memahami, bukan menghakimi. Dengan tanya ke ChatGPT, kenapa renovasi rumah dinas gubernur itu sampai 25 miliar? Emang bisa buat apa aja di dalam itu? Nah ini yang ngomong ChatGPT lah, lain ulun. Kalau ulun setuju 25 miliar itu, setuju buat ulun maksudnya. Yang pertama, pintu otomatis. Kalau rakyat protes, pintunya auto ngunci. Oh itu bujur-bujur kalau mau mendengar ya. Ada toilet smart system, flush otomatis kalau ada isu korupsi muncul. Bukan info korupsi sih, lebih tepatnya info utang bejibun perusahaan biar bayar kreditnya hilang, ganti dirut gitu. Kamar tidur anti kritik, kedap suara biar tidur nyenyak walau netizen ngamuk. Wah nggak mungkin, gubernur kita sangat mendengarkan sekali, apalagi diajak debat sama mahasiswa. Nggak mau sih itu. Ini ulun setuju nih, ruang kerja super modern, dilengkapi kursi putar nih, kayak ulun nih kursi putar, biar bisa muter badannya. Kalau ditanya wartawan jawabannya muter-muter. Stres lo dengan berita kayak ini. Ya Allah ya Karim. Beliau ini mempersamakan dirinya seperti presiden, ya, yang memiliki hak prerogatif mutlak yang diatur undang-undang hanya Presiden Republik Indonesia, yaitu Prabowo Subianto. Jadi jika yang mulia Rudy Mas'ud mengatakan dia berhak mengangkat adiknya sebagai TGUPP yang digaji 45 juta per bulan kalau tidak salah sebagai hak prerogatif, itu berlebihan ya.
Memang kepala daerah bisa mengangkat kepala dinas, tapi tidak seenaknya juga. Kita belajar dari Sulbar sampai BKD memblokir karena seenaknya menonjolkan orang. Ya, jadi Anda salah sebagai gubernur. Apa gunanya TGUPP puluhan orang jika pengetahuan hukum Anda seperti ini? Harusnya TGUPP yang puluhan orang itu yang digaji puluhan juta rupiah mengajarkan Anda ilmu hukum yang benar, mengajarkan Anda tentang konstitusi yang benar. Ya, Anda punya hak istimewa sebagai gubernur, ya. Tapi jangan juga Anda mengatakan ini hak prerogatif. Saya takutkan jika Anda tidak memahami apa hak prerogatif Anda sebagai gubernur dan menyamakan sebagai seakan-akan Anda presiden, jangan-jangan Anda akan membebaskan tahanan, memberikan amnesti, rehabilitasi, abolisi dan lain sebagainya, ya, Rudi. Aduh, Anda ini alumni dari universitas mana sih? Nauzubillahi min zalik, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jujur saya tidak bisa bayangkan betapa sedihnya masyarakat Kalimantan Timur mempunyai gubernur seperti ini. Sebelum diwawancarai saja gubernur ini sudah kebingungan, ini masalah rumah dinas atau mobil mewah kemarin gitu ya. Saking banyaknya masalah menyangkut soal anggaran yang begitu sangat fantastis. Rumah dinas gubernur mau direnovasi, ya oke, renovasi gitu ya. Tapi renovasinya dengan anggaran yang fantastis, puluhan miliar. Kok bisa-bisanya merenovasi sebuah rumah dinas itu membutuhkan anggaran yang sangat bombastis seperti itu. Ini mau renovasi atau membuat rumah ini menjadi megah, membuat rumah ini jadi mewah gitu loh. Jadi saya rasa hal-hal seperti ini gubernur-gubernur di Indonesia jangan menggunakan uang rakyat untuk bermewah-mewahan untuk membuat rumah dinas menjadi megah. Karena apa? Karena di Kalimantan Timur saja itu rumah-rumah masyarakat yang tidak layak huni itu sangat banyak sekali. Coba kalian cek rumah-rumah di Kalimantan Timur, apakah sudah layak huni semua? Apakah sudah memenuhi standar? Saya rasa tidak. Lah kok ini pejabat sekelas gubernur ingin merenovasi rumah dinasnya hampir sekitar 25 miliar. Kok bisa-bisanya itu pakai uang rakyat. Jadi saya rasa cobalah pakai akal sehat gitu ya, pakai logika. Kalau mau merenovasi, renovasilah dengan sesuai dengan standar ya. Renovasi itu apa sih? Renovasi itu memperbaiki apa yang rusak. Memperbaiki apa yang rusak itu tentunya tidak membutuhkan anggaran yang fantastis. 25 miliar. Saya nggak bisa berkata apapun sebenarnya. Saking kemarin mobil mewah yang 8 miliar katanya, ya kita harus menjunjung tinggi marwah kepala daerah gitu, jangan sampai memalukan. Loh, kok bisa-bisanya mobil biasa-biasa aja juga bisa jalan kok, pakai Avanza, pakai Agia pun juga bisa jalan tuh mobilnya itu. Jadi saya rasa gubernur-gubernur di Indonesia jangan meniru gubernur Kalimantan Timur ini. Kalau sampai ditiru, APBD di provinsi itu bisa chaos, bisa tidak hemat. Sedangkan Pak Presiden Prabowo itu sudah mencanangkan efisiensi. Tetapi nyatanya bukan hanya di Kalimantan Timur, masyarakat Indonesia silakan cek di struktur anggaran APBD, renovasi rumah dinas itu akan selalu ada dan nilainya miliaran rupiah. Silakan cek dan kritisi. Salam akal sehat.